Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa, senang sekali saya Nepotin Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin Makassar membagikan 1.200 paket takjil kepada mahasiswa. Bagi-bagi takjil di 4 titik itu disambut antusias mahasiswa. Berikut liputannya. Direktorat Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin mengadakan kegiatan berbagi takjil pada Rabu sore 12 Maret 2025. Sebanyak 1.200 paket takjil dibagikan kepada para mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 titik, 3 titik di kampus Unhas Tamalan Rea, yakni di parkiran Rektorat Unhas, parkiran depan Barugan di Pangeran Petarani Unhas, dan lobi pintu masuk Gedung Sains Teknopark. 1 titik lagi berada di kampus Unhas Goa, tepatnya di Masjid Al-Ilmi Fakultas Teknik. Takjil yang dibagikan diperuntukkan untuk mahasiswa aktif Universitas Hasanuddin. Mahasiswa yang ingin mendapatkan takjil diwajibkan untuk membawa kartu tanda mahasiswa atau KTM Unhas. Kepala Subdirektorat Kelembagaan Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Muhammad Irdam Ferdiansyah PhD, menyebut jika sebanyak 1.000 takjil yang dibagikan di kampus Unhas Tamalan Rea dan 200 takjil di kampus Teknik Unhas Goa. Dan bagi-bagi takjil ini hanya diperuntukkan kepada mahasiswa yang membawa KTM. Ya, baik. Jadi Unhas berbagi takjil ini atas inisiatif dari Direktorat Kemahasiswaan. Jadi kami membagi kurang lebih 1.000 takjil. Ada 1.000 yang di kampus Unhas Tamalan Rea dan 200 di kampus teknik. Di kampus Tamalan Rea itu sendiri terbagi menjadi 3 titik. Salah satunya ini di STP, yang lainnya lagi ada titik di Baruga dan juga di parkiran Rektorat. Jadi untuk syaratnya ini memang kita hanya khususkan untuk mahasiswa saja. Jadi nanti mahasiswanya cukup membawa kartu tanda mahasiswa saja, KTM saja, tapi tidak bisa diwakili tentunya. Sempat terjadi kemacetan di salah satu titik pembagian takjil di kampus Unhas Tamalan Rea, tepatnya di depan Gedung Sains Teknopark. Ratusan mahasiswa terlihat menunggu dan mengantri untuk mendapatkan takjil. Muhammad Irda menjelaskan, jika keterlambatan takjil disebabkan oleh adanya unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan yang menghambat perjalanan distribusi takjil ke lokasi. Muhammad Irda menambahkan program Unhas berbagi takjil ini akan dievaluasi dan tidak menutup kemungkinan untuk diadakan kembali. Zara Sabita Suceng, Muhammad Syeful, Unhas TV. Jelang Hari Raya Idul Adha, pemilihan hewan kurban menjadi perhatian utama bagi warga Muslim. Selain hewan yang secara fisik sehat, proses pemotongan dan penanganan ternyata juga menentukan kualitas daging. Simak informasinya berikut ini. Jelang Idul Adha, permintaan daging sapi meningkat tajam di berbagai daerah, sehingga menyebabkan harga daging melonjak dan ketersediaan hewan kurban menjadi tantangan tersendiri. Di balik momentum tahunan itu, masyarakat Muslim perlu mengetahui daging kurban yang berkualitas. Guru Besar Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, Profesor Insinyur Roro Sri Rahma Aprilita Bugiwati, MSc PhD, menilai pentingnya edukasi bagi konsumen dalam memilih daging kurban yang sehat dan berkualitas. Menurut Prof. Lita, masyarakat seringkali hanya melihat ukuran hewan sebagai patokan kualitas. Padahal, ada faktor lain yang lebih menentukan, seperti kondisi fisik ternak sebelum disembelih dan cara pemotongan yang benar. Kalau untuk hari raya itu kan biasanya ya pasti ternaknya harus yang sehat ya, kelihatan dari performance-nya tidak cacat misalnya, tidak ada penyakit tidak kuyu, tidak loyo, kelihatan dari bulunya yang kasar misalnya. Ada juga kalau hidungnya yang ciri-ciri hidung yang sehat misalnya kan tidak kering misalnya, matanya tidak loyo, bersinar. Mungkin ciri-ciri ternak sehat itu pada umumnya itu yang harus diedukasikan pada para pembeli kalau mau membeli ternak. Tapi kalau misalnya yang daging ya tentu tidak pucat misalnya, yang masih segar gitu ya, masih berwarna kemerahan itu, terus dilihat jangan seratnya, karena kita tidak tahu kan, kadang ya kita tidak tutupi kemungkinan ada yang dioplos misalnya, tidak menakut-nakuti, tapi itu dari tahun ke tahun cerita itu dioplos antara daging yang bukan sapi dengan yang sapi itu kan. Jadi pengetahuan dari
konsumen yang perlu ditingkatkan, jangan sampai tertukar dengan daging babi misalnya, yang itu daging babi kan sebenarnya lebih mudah ya, dia pucat, kemudian lebih banyak lemaknya. Prof. Lita menyebut selain kesehatan hewan sebelum penyembelihan, proses pemotongan dan penanganan daging setelah kurban juga mempengaruhi kualitasnya. Daging yang ditangani dengan baik akan lebih awet, higienis, dan memiliki kandungan gizi yang optimal. Karenanya, penting bagi panitia kurban untuk memastikan bahwa proses penyembelihan dilakukan sesuai dengan standar kesehatan dan syariat Islam. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ciri-ciri daging kurban yang sehat dan berkualitas, diharapkan konsumen lebih cermat dalam memilih hewan kurban dan memastikan daging yang dikonsumsi aman serta sesuai dengan standar kesehatan. Andrea Ririn Karina, Iva Rahman, Unhas TV. Pemirsa, terapi termal seperti kompres dingin dan panas sering digunakan untuk meredakan cedera atau nyeri otot. Tetapi terapi ini tidak selalu bisa diterapkan pada semua kondisi. Ada beberapa kontraindikasi yang wajib diperhatikan agar tidak menimbulkan masalah kesehatan baru. Berikut informasinya untuk Anda. Terapi termal merupakan salah satu metode yang sering digunakan untuk mengurangi nyeri dan peradangan, tetapi tak semua kondisi bisa ditangani dengan terapi ini. Karena itu, sebelum menggunakannya, penting untuk mengetahui kondisi yang tidak boleh menggunakan terapi ini. Di antaranya adalah pada luka terbuka. Menurut dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, Dr. Husnul Mubarak, SPKFR, NMKFEMG, perlu kehati-hatian dalam aplikasi kompres termal, di mana salah satu kontraindikasi absolut pada terapi termal adalah luka terbuka. Jadi ada beberapa orang yang harus berhati-hatian. Pertama penghati-hatian, yang kedua kontraindikasi absolut. Ya, kalau luka terbuka, ya itu kontraindikasi absolut. Jangan diberikan terapi termal, baik itu terapi dingin maupun terapi panas. Luka terbuka, jangan. Tutup dulu lukanya, tangani dulu lukanya, pergi ke dokter bedah untuk menutup lukanya. Ya, kemudian alergi, ya reaksi alergi juga bisa terjadi ketika diberikan kompres dingin ataupun panas. Jadi lihat tanda-tanda alergi atau riwayat alergi sebelumnya. Kemudian adanya lesi kulit, ya lesi kulit misalnya blister, misalnya bercak, ya itu juga kita menjadi penghati-hatian. Tidak menjadi kontraindikasi, tapi menjadi penghati-hatian karena bisa saja mencetuskan lesi kulit yang lebih besar lagi. Nah itu suatu hal yang perlu diperhatikan untuk memberikan terapi dingin ataupun terapi hangat. Selain itu, penderita gangguan peredaran darah juga harus berhati-hati dalam menggunakan terapi termal, sebab terapi panas bisa memperburuk pembuluh darah yang sudah tersumbat dan memicu pembengkakan. Sedangkan terapi dingin bisa semakin menghambat aliran darah dan mengakibatkan jaringan kekurangan oksigen. Tak hanya itu, orang dengan riwayat alergi terhadap suhu ekstrim atau kondisi kulit sensitif, seperti ruam dan blister juga sebaiknya menghindari terapi termal. Kompres dingin atau panas pada kulit yang sensitif bisa memicu iritasi dan memperparah kondisi kulit. Dr. Husnul menambahkan, terapi termal memiliki manfaat untuk mengurangi nyeri dan mempercepat penyembuhan. Namun, kesalahan dalam penerapannya justru bisa berbahaya bagi tubuh. Sehingga sebelum menggunakannya, pastikan kondisi Anda sesuai dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Vianney Septiani Samuel, Unhas TV. Masjid Istiqlal, Masjid Diaspora Muslim Indonesia di Sugar Land, Texas yang diubah dari bangunan gereja pada 2015 tak dapat menampung jemaah, terutama saat Ramadan. Dengan dana yang dikumpulkan bertahap, tahun ini pembangunan masjid baru diharapkan dapat memperbesar kapasitas dan berbagai fasilitas. It's super important to have Indonesian influence in the mosque. I think a lot of Indonesian Muslims in America aren't very well known in the public, and it's crazy because I think Indonesia is like the biggest Muslim population in the world. Menampilkan wajah Indonesia yang dipadukan dengan desain tradisional memang menjadi bagian dakwah memperkenalkan Islam dan Indonesia dalam merancang pembangunan Masjid Istiqlal di Sugar Land, tak jauh dari kota Houston, Texas. As our community has started to grow larger, we really need to have the space to accommodate our jama'ah to park as well as to just pray, because while
this has been good for the past few years. We definitely needed to expand. Masjid baru diaspora Indonesia ini memang dibutuhkan untuk mengakomodasi jemaah yang semakin bertambah, terutama saat Ramadan. Kapasitas masjid lama yang terbatas membuat jemaah pria terpaksa melakukan sholat di luar. Namun, sebagai organisasi non-profit, pembangunan masjid amat tergantung dari sumbangan jemaah yang dikumpulkan secara bertahap. Selama Ramadan, pihak masjid berharap dapat mengumpulkan dana sebesar $350.000. Untuk pembangunan masjid yang baru, itu penggalangan dananya itu terutamanya berasal dari swadaya masyarakat Muslim Indonesia yang sebagian besar tinggal di Houston ataupun di luar kota Houston. Untuk pembangunan ini tentunya mengingat biaya yang sangat besar, maka pembangunannya juga kita lakukan secara bertahap-tahap. In Place Design, perusahaan arsitektur di Baltimore, Maryland, terpilih untuk merancang desainnya. Islamic pattern dan batik itu punya ada kesamaan. Karena memang dulu batik itu berkembangnya itu karena ada nilai-nilai Islam yang masuk. Jadi yang akan kita bawa itu adalah pola-pola batik yang menyerupai atau mirip dengan pola-pola Islam. Tim pembangunan masjid merasa beruntung dapat bekerja sama dengan Haris Kuncoro, prinsipal dan direktur desain di perusahaan tersebut. Haris, which is the architect in charge of this design, connected with him on Strava. Eventually they connected on Facebook. And my dad found out he was an architect and reached out to him to help design our mosque. Kalau mendesain masjid itu harus ada kubah. Kalau mendesain masjid itu harus seperti yang di Middle East. Sebetulnya nggak harus seperti itu, gitu ya. Jadi ya satu masalah fungsi kan sebetulnya. Mau bentuknya seperti apapun juga bisa ya. Cuman memang branding itu perlu dan tugas kami ini di sini. Sebagai desainer dan arsitek, gitu, bagaimana bisa mendesain atau merumuskan bahwa kalau melihat ada masjid, oh itu masjid Indonesia. Saat ini konstruksi masjid dan lapangan parkir sudah mulai berjalan. Dengan dukungan dana yang cukup, masjid baru diharapkan akan dapat mulai dipakai tahun ini. With this new mosque, the design of the building will be facing the Kaabah, so it'll be a lot more ergonomical. So it'll be really nice in that sense. And then there's another building on top of that for like a multi-purpose activity room and a bigger place to do wudu and stuff. Because right now, if you saw the bathroom, it's pretty small, right? Kapasitas lebih besar dengan berbagai fasilitas akan memungkinkan masjid melayani jemaah dari berbagai kalangan usia dan bangsa, tak hanya Muslim Indonesia. Dari Sugarland, Texas dan Baltimore, Maryland, tim VOA. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Diputi Najwa, mewakili seluruh yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.